Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Am khasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idza al-fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Oke, kita teruskan dari 3 ayat tadi dalam surat Kahfi, pembahasan mufradatnya, jadi dari aspek bahasa, pengertian dari segi bahasa. Idza awa ay ittakhadhahu ma'wan, nalikane menjadikan al-kahfi gua tadi itu ma'wan ing tempat tinggalnya. Idza awa al-fityatu, idza awa nalikane manggon menempat, ay ittakhadhahu tegese menjadikan hu ing kahfi ma'wan ing panggonan mengungsi, panggonan tempat untuk berlindung, ya, menyembunyikan diri. Sopo al-fityatu, fityah, para pemuda. Jam'u fatan, jam'anya lafad fatan. Idza awal fityatu ilal kahfi. Jadi al-fityah itu jam'anya lafad fatan. Wahu taifatan iku asyabu, pemuda, al-kamilu yang sempurna. Artinya fatan itu artinya adalah mereka yang berusia muda, masih muda. Muda yang asyabu al-kamil. Wahum fityatun minal asyrafi. Wahum utawi fityah tadi itu, iku fityatun para pemuda, minal asyrafi dari kelompok orang yang terhormat. Kelompok orang secara sosial itu sosial yang punya kelas, ya, punya status sosial yang tinggi, asyraf. Aradahum dikyanus ala syirki. Aradahum menghendaki ing fityatun sapa Dikyanus, Raja Dikyanus. Pada zamannya Ashabul Kahfi itu ada seorang raja namanya Dikyanus itu. Raja itu menghendaki ala syirki, mereka untuk berbuat syirik. Jadi artinya mereka untuk menyekutukan kepada Allah. Jadi pemuda ini menjadi contoh model, ya, bagaimana seorang pemuda yang punya kekuatan iman, punya komitmen tinggi, punya prinsip di dalam hidup, itu ya contohnya Ashabul Kahfi. Nah, ketika ditekan oleh kekuasaan yang diktator, yang sewenang-wenang untuk melakukan kemusyrikan, untuk menyekutukan kepada Tuhannya, dia tidak mau. Dia memilih untuk melakukan perlawanan, dan ketika perlawanan itu tidak bisa dilakukan, tidak punya kekuatan, lalu mereka menghindar, masuk di dalam gua, berlindung di bawah gua tadi. Nah, mereka ini yang disebut dengan fityah, ay asyabu al-kamilu, pemuda yang betul-betul sempurna. Fa'abau moko mbangkang, Pak itu moko tidak mau mengikuti sopo fityatun, waharobu lan podo melarikan diri. Harobu itu artinya podo mayu sopo fityatun nil kahfi maring gua tadi. Jadi kahfi artinya kemarin adalah al-ghar, gua, atau an-naqbu al-muttasi, lubang yang sangat besar di dalam gua itu, fil jabal. Jadi akhirnya mereka melarikan diri, menghindar, lalu kemudian
masuk ke dalam gua tadi. Oke, ini awalnya dalam mereka ini. Khaifina ala imanihim, khalih podo mengkhawatirkan. Khaifina khalih podo wedi kabeh, mengkhawatirkan kabeh ala imanihim ingatasi imannya. Fityatun tadi, min kaumihim saking kaumnya fityatun al-kufar yang masih dalam keadaan kufur atau kafir ini. Idza wal fityatu ilal kafi faqalu Idza al fityatu ilal kafi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pada saat mereka sudah berada di dalam gua, maka mereka memohon kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Wahai Tuhanku, atina, datangkan atau berikan kepada kami min ladunka, ay min kibalika, dari arahmu, rahmatan ing rahmat, kasih sayangmu. Ini menggambarkan ya, dalam proses perjuangan untuk mempertahankan kebaikan, kebenaran, keimanan, maka ada kalanya ketika tidak bisa melakukan perlawanan secara langsung, kita bisa mengambil strategi untuk menghindar dengan menyusun kekuatan, menyusun strategi, tapi juga harus tetap berdoa kepada Allah itu. Atina min ladunka rahmah, yang dimohonkan itu. Min ladunka saking panjenengan, sisi panjenengan Allah, imin kibalika rahmatan tujibu lana al-maghfirata, tujibu yang menyebabkan apa, rahmah. Yang dimohon itu rahmat. Ya, dengan adanya rahmat itu lalu tujibu yang bisa menyebabkan lana kanggo kita al-maghfirata ing mendapatkan ampunan, wal rizqa lan rizki, wal amna dan keamanan, minal aduwi, perlindungan dari musuh. Jadi permohonan doa yang isi doanya itu lebih bersifat umum. Ya Allah, berikan kami rahmat-Mu. Sehingga tidak perlu melakukan detail yang sifatnya terlalu pragmatis, terlalu sesaat ya. Permohonan yang terlalu kemenangan itu hanya sesaat ketika itu kan, kalau dikata itu. Tapi yang dimohonkan itu rahmatan, tidak meminta kepada Allah untuk diberikan kekuatan bisa mengalahkan kepada itu, tidak begitu gitu ya. Tapi yang diminta itu dalam bentuk sesuatu yang sangat substansi, yang sangat prinsip. Prinsipnya apa? Rahmat. Orang kan ketika mendapatkan rahmat Allah, maka segalanya itu akan muncul gitu. Kasih sayang. Kalau Anda minta kepada orang tua kita, kalau yang kita minta itu duit, ya kita hanya dikasih duit itu bisa jadi. Sesuatu yang bersifat terbatas, yang terukur, yang hanya pada aspek-aspek seperti itu. Tapi kalau yang kita minta kepada orang tua itu adalah sesuatu yang lebih substantif gitu ya. Umpamanya gitu ya, tidak uang tapi apa sing jadi kebutuhan, apa yang menjadi apa istilahnya, segala hal yang perlu kita punya untuk bangun masa depan. Nah itu kan jauh lebih umum, maksudnya tidak hanya sekedar uang tadi. Nah rahmat itu adalah bentuk sesuatu yang bersifat umum, yang bersifat global, tetapi dari rahmat itu akan memunculkan banyak hal itu. Makanya Rabbana atina min ladunka rahmatan, yang diminta itu rahmat itu. Jadi pelajaran dari sini, satu sisi dalam kita melakukan, sebagai orang harus punya prinsip gitu ya. Orang harus tetap punya prinsip dalam hidup itu. Sebuah keyakinan harus kita pertahankan, kita pahami. Tapi ketika kita mempertahankan itu dengan risiko yang tinggi, maka
Ketika kita tidak mungkin melakukan perlawanan, kita memang dianjurkan untuk mengambil strategi bisa menghindar untuk tetap mempertahankan keyakinan atau prinsip apalagi yang terkait dengan keimanan itu. Boleh kita menghindar. Nah, saat kita menghindar, kita kembali menyusun kekuatan, strategi. Yang kedua lalu kemudian mohon kepada Allah. Terus memohon kepada Allah. Nah, permohonan yang terbaik untuk seseorang dalam kehidupan itu adalah memohon sesuatu yang lebih substantif, ya. Tidak sesuatu yang terlalu fisikal, yang terlalu temporel gitu, yang terlalu pragmatis ya. Jalukno sesuatu yang udah kasih sayang yang diminta itu. Kalau orang sudah mendapatkan itu, maka apa saja akan didapat, gitu ya, apa saja akan didapat. Musridani Gusti Allah, disayangi Gusti Allah. Makanya tadi rahmatan yang ditafsirkan tujibulana al-maghfirah. Dari rahmat itulah maka secara otomatis engkau akan memberikan ampunan kepadaku, memberikan rizki kepadaku, memberikan perlindungan keamanan, jaminan keamanan kepada kami. Itu ya. Andai kata yang diminta keamanan belum tentu dia dapat rizki tadi, makanan ya. Kalau minta itu berupa rizki kan sangat spesifik ya, sangat pragmatis gitu ya. Oke ya. Yang kedua permohonannya wahai ayassir, memberikan kemudahan panjenengan Allah. Wahai ayassir tegese memberikan, menyiapkan, memudahkan panjenengan Allah. Wa asrut tahayyu'ah wa asrut tahayyu'ati ay ikhdasu hayatis syai', mewujudkan kondisi sesuatu, keadaan sesuatu, rasyadan halih menjadi petunjuk, menjadi kecerdasan, rasyadan halih ay hidayatan, tegese menjadi petunjuk, ila tariqi maring dalan al-musili yang menyampaikan, yang mengantarkan ilal matlub lil matlubi maring sesuatu yang dicari. Jadi semuanya substansi semua. Yang diminta satu tauhid rahmat ya. Lalu yang kedua rasyadan. Jadi ibaratnya ngono sing digolek itu sumbernya gitu ya. Yang diminta itu sumbernya. Yang pertama, atina min ladunka rahmah. Yang kedua, hayyi' lana min amrina rasyada. Ayassir lana, berikan kami kemudahan untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecerdasan, mendapatkan inspirasi rasyadan itu, mendapatkan gagasan, mendapatkan ide rasyadan. Jadi yang dijalur itu substansi rasyadan. Jadi saya katakan kemarin, ar-rusydu itu di atas ilmu. Paham ya? Ilmu itu sebatas kita mengetahui sesuatu berdasarkan fakta, berdasarkan rumus, ya, berdasarkan fenomena yang kita lihat, itu ilmu melahirkannya, pengetahuan, lalu kemudian kita masukkan dalam pikiran kita. Nah, ilmu yang sudah bisa kita pergunakan, bisa kita create menjadi sesuatu perilaku yang bijak. Nah, perilaku bijak itu berarti ilmu sudah menjadi rasyadan, sudah menjadi perilaku yang bijak, gitu ya. Maka harus ada proses lanjutan untuk bisa menuju ilmu menjadi suatu ar-rusydu, menjadi rasyadan, maka diperlukan adanya aspek-aspek lanjutannya. Satu, cara mencari ilmunya harus benar itu. Makanya kalau dalam pondok ada istilah adab, ada istilah sopan santun, akhlak, ada ibadah yang menyertai proses ilmu itu, supaya ilmu itu menjadi rasyadah, menjadi guidance, menjadi sesuatu yang membangun sikap perilaku kita yang bijak. Kalau pinter tapi keminter, itu kan ada itu.
berarti hanya sekedar ilmu sebagai ilmu, gitu ya. Ilmu yang menjadikan orang lalu menjadi ego, menjadi sombong, menjadi meremehkan orang yang bodoh gitu ya, meremehkan orang yang tidak paham, merasa dirinya paling bisa. Itu berarti ilmunya tidak menjadi rosyadan, belum mampu mendorong dia membangun pribadi seseorang itu dengan ilmu itu untuk menjadi orang yang bijak. Jadi kalau istilah ada kita dalam hidup itu tetap harus mencari sesuatu kebenaran. Paham ya? Benar. Benar itu ukurannya adalah, standarnya adalah ilmu. Ilmu agama itu benar. Tapi di atas benar itu ada bijak tadi itu. Gitu loh. Anda berada di tengah jalan ya ketika nyetir motor, nyetir mobil. Benar. Awal benar itu harus dulu gitu ya. Tapi setelah itu Anda harus punya kemampuan untuk memilih yang terbaik, yang paling bijak di atas kebenaran itu ketika harus menghadapi kondisi-kondisi tertentu. Aku ini bener no gini iki. Ketika ada mobil yang lalu akan mencelakai kamu, meskipun benar ya kamu harus menghindar kan. Tidak bisa kamu bicara, ini saya sudah berada dalam kebenaran. Mempertahankan ya benjut tenanan nanti jadinya. Dalam kehidupan komunikasi orang juga begitu. Anda komunikasi dengan teman, dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, bisa jadi Anda berada dalam kebenaran. Tapi jangan lalu kemudian semata-mata Anda berpegang, tapi benarlah dulu, gitu loh ya. Setelah benar maka pilihlah sesuatu yang paling bijak. Yaitu tadi, menghindari ego, menghindari problem yang lebih besar, meskipun Anda dalam kebenaran. Maka ada istilah ngalah. Ngalah. Ada istilah ngalah itu. Ada istilah bijak. Paham ya? Nah itu sudah sampai al-rusydu. Tapi modal dasarnya harus tetap ilmu dulu, gitu loh ya. Orang untuk bijak itu. Tapi ilmu saja tidak cukup. Nah, pemuda ini, Al-Fityah, tadi Ashabul Kahfi yang berada di dalam gua itu, yang dimohonkan kepada Allah itu, bukan sekedar ilmu. Tapi permenanya apa? Ar-rusydu. Apa namanya? Ar-rusydu. Hayyi lana min amrina rosyada. Oh, kalau itu sudah memadukan antara ilmu, kognisinya dengan hati, dengan jiwa itu sudah. Itu berarti sudah rusdu. Perpaduan mengintegrasikan antara kemampuan logika, kemampuan ilmiahnya dengan kemampuan dan kekuatan jiwa, kecerdasan spiritual itu akan melahirkan namanya ar-rusydu itu. Ar-rusydu. Kalau hanya kecerdasan spiritual toh ya, kecerdasan spiritual saja tanpa dibarengi kekuatan logika dan ilmiah ya jadinya bukan arusdu, perdukunan namanya itu ya. Wabe ditelok dengan pandangan mata hati, dalam terawangan saya terawang ya, belarah itu seringnya ya. Karena segalanya ada ilmu gitu ya, segalanya sudah ada ukuran, ada logikanya, ada ilmunya gitu ya. Tapi tidak bisa orang lalu kemudian hanya normatif pada ilmu. Tetap harus melibatkan kekuatan hati, jiwa, spiritualitas kita gitu ya. Untuk mengambil sebuah langkah, apalagi langkah besar yang kita anggap besar dalam kehidupan. Kalau sudah terlatih ya dia akan itu. Jadi tidak selamanya kita harus apa istilahnya, habis-habisan mempertahankan kebenaran lalu menabrak terhadap sesuatu. Ya benar kita pegangi, tetapi kita bisa menghindar untuk mencari pilihan lain yang sama-sama benarnya, tetapi dengan risiko yang lebih kecil karena menyelamatkan sesuatu yang besar. Ya itu namanya bijak. Wahi lana mira amrina rosyata. Jadi yang diminta oleh Ashabul Kahfi ini hal-hal yang sangat substantif. Kalau orang sekarang hal yang sangat strategis dan prinsip, bukan hal-hal yang bersifat pragmatis. Makanya kalau kita minta kepada orang yang kita cintai, mintalah sesuatu yang substantif, gitu ya.
Kalau itu sudah kena, dia akan menjadi orang baik. Yang kamu butuhkan adalah perhatianmu, gitu ya. Jangan minta duitnya dulu. Nah, itu perhatian kan, masuk perhatian orang kayak duit kan kemana gitu kan. Jadi kan tidak perhatian. Yang kamu minta adalah kasih sayangmu, perhatianmu, dan seterusnya. Nah, itu akan semua tujibu. Nanti urusan belonjo, tujibu urusan dia akan betah di rumah. Tujibu akan perhatian, tujibu itu tujibunya akan banyak muncul dari situ, gitu ya, tujibu. Ya, kalau yang diminta pragmatis ya sudah kayak duit ya sudah, mari ngono wis. Lo kan butuhmu duit, itu kan gitu kan. Cara kasar logikanya begitu. Wahyi lana min amrina rasyada. Apa rasyadan? Ay hidayatun ila tariqi al-musili lil matlub. Ar-rusydu adalah petunjuk kecerdasan, guidance, ya, yang bisa mengarahkan kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu namanya ar-rusydu itu. Jadi sekali lagi ya, kecerdasan itu tetap sebuah pemberian. Maka kita mohon kecerdasan untuk diberikan kemudahan, ya, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, kalau baca surat ini pada ayat ini dan surat Kahfi ini diulang 2 kali nanti, termasuk dalam kasus atau cerita, bukan kasus, peristiwa Nabi Khidir dan Nabi Musa itu juga berbicara tentang rosyada, rahmatan. Jadi hal-hal yang sangat substantif itu. Oke, wal makna hayyi lana minal amri alladhi nakhnu alaihi. Ini kalau kaitannya dengan Ashabul Kahfi, hayyi mugi menyiapkan panjenengan Allah lana kanggo kita minal amri saking perkara alladzi kang nahnu kang utawi kita alaihi ing atase alladzi min mufaraqatil kufari saking menghindar berpisah dengan orang kafir, memohon tarikon ing dalan nasiru kang dadi sapa kita bi kelawan tarikon rasyidina halih mendapatkan petunjuk kabeh, muhtadina tegese mendapatkan hidayah kabeh, au ija'al atau jadikan ya Allah amrona ing urusan kita alaihi kullahu ing sakabehane amrona rasyadan ing menjadi petunjuk. Semua ya Allah menjadi pelajaran, menjadi petunjuk untuk kami bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Makanya saya mengatakan sebuah kecerdasan itu dia akan terkait, akan mengkait gitu ya. Saya ulangi ya, sesuatu ide atau gagasan, ide dan gagasan itu bagian dari rasyadan tadi. Anda ketika sebuah punya kreativitas, punya ide, maka ide itu pasti akan memanggil ide berikutnya. Makanya tadi dikatakan, waj'al amrona kullahu rasyadan. Semua apa yang menjadi problem, apa yang menjadi cita-cita, menjadi keinginan, ambisi kita, niatan kita, ketika kita mendapatkan rasyadan, maka dia itu akan terus satu kita mendapatkan kecerdasan, kecerdasan itu akan memanggil kecerdasan berikutnya. Itu sudah sampai pada tingkat rasyadan tadi itu. Jadi rasyadan itu kecerdasan yang terus memanggil kecerdasan berikutnya. Inovasi yang terus memanggil inovasi berikutnya. Kreativitas yang terus memanggil kreativitas berikutnya. Memanggil itu bahasa lainnya, melahirkan, gitu. Dia akan melahirkan inovasi berikutnya. Sampai katakan, kalau itu kecerdasan finansial, yang namanya duit itu akan memanggil duit berikutnya. Kalau kecerdasan Anda pada kecerdasan finansial. Ruh nggoni duit itu maksudnya dia punya kecerdasan untuk mencari sesuatu yang berupa uang. Ketika Anda punya motivasi uang itu untuk apa? Untuk kebaikan. Maka dia akan memanggil uang berikutnya. Karena itu bagian dari apa kelengkapan yang ada pada setiap bentuk kebaikan. Maka rasyadan itu menjadi sangat penting sekali. Nah, saya meyakini itu ya. Kahfi itu kan menjadi amalan kita di Aqobah ini. Andalan, wiritan Aqobah itu diantaranya surat Kahfi. Kita baca setiap hari apa? Jumat. Kalau saya biasanya lupa atau pas sibuk, lali gak sempat mojo, ya saya kodok
hari berikutnya. Saya kodok, kemudian saya baca. Ya sudah, kita nggak mikir nggak mikir sesuatu untuk apa ya, pokoknya moco dirutinkan karena itu hadis Nabi menganjurkan kita baca itu, dan di dalamnya betul-betul membangun memberi pelajaran, memberi inspirasi dalam banyak hal yang menyangkut tentang kehidupan kita ini, baca saja gitu. Alhamdulillah saya ketika mendengarkan itu dari Hadratus Syekh Kiai Makhrus Ali Lirboyo yang aslinya dari Cirebon, pada saat beliau rawuh di tepi lalu memberikan nasihat di masjid, saya masih sanawiyah dengar itu. Kemudian saya kok kerentek, sudah saya amalkan saja, setiap Jumat saya baca sampai saat ini dan seterusnya, insya Allah. Itu dengan ketika ono santri ya sudah saya ajak santri baca itu. Nah, kita tidak tahu dari mana Allah itu memberikan bantuan pertolongan ya, maka semua harus kita lakukan gitu. Ya dukanya, ya waqiahnya, ya ini mana kebaikan yang bisa kita lakukan karena bisa jadi sebuah pertolongan, maunah, kebaikan, hidayah itu kita tidak tahu dari mana Allah akan memberikan itu. Niatnya supaya dijogo sama Gusti Allah gitu. Sehingga hidup itu banyak tiba-tiba gitu loh ya. Kalau kita hidupnya linear dan terlalu eksak gitu ya, hanya menghitung secara kalkulatif ya sudah, namanya hidup bihisabin ya terukur. Kita dapatnya itu ya itu, ini lagi tidak ada sesuatu yang kejutan, surprise-nya tidak ada. Hidup yang penuh dengan surprise, yang kita memang menanam sesuatu yang sebanyak-banyaknya lalu kita tidak tahu tukulnya ternyata dari sini ya, tumbuhnya dia dari sini ya, munculnya. Nah itu bighairi hisab itu. Maka lakukan kebaikan di semua lini kehidupan, kepada siapa saja, ya, kepada apa saja kalau bisa begitu. Minimal tidak menyakiti ya, minimal tidak menyakiti. Nah, kita tidak tahu nanti dari kebaikan yang kita tanami, ibarat orang menebar benih itu, pokoknya kita sebar lah, nopo kita tandur, tiba-tiba nanti bisa jadi akan muncul, oh ternyata iki ya saiki, oh iya biar aku sing nandur itu ya. Itu berarti sudah bighairi hisab, ya. Karena kita melakukannya sudah tanpa pamrih. Kita hanya menebar saja, menebar saja. Kalau kerja dapat bayaran itu kan namanya bihisabin, sudah kalkulatif toh. Kita kerja sehari dapat bayaran 100.000, 1 bulan 5 juta, 10 juta, itu kan kalkulatif sudah. Itu kalkulatif karena memang sudah terukur gitu ya. Tapi kalau bisa hidup kita lepas, tidak hanya sekedar dengan sesuatu yang bersifat kalkulatif, tapi dengan sesuatu yang bersifat bighairi hisab tadi. Sehingga unlimited ya. Ini bahasa-bahasa Telkom ya. Unlimited ya, lalu menjadi tidak terbatas. Gusti Allah bisa memberi dengan jalan apa saja dari kita itu, dengan tiba-tiba, dengan banyak itu. Ya kita meyakini itu, karena setiap kebaikan Allah pasti akan menggantikan kebaikan itu. Makanya tidak boleh meremehkan kebaikan sedikit pun. Saya sering ngomong pada anak-anak, Anda ada sampah, ambillah sampah itu. Itu kebaikan. Bisa jadi orang menjadi selamat karena kita membuang sesuatu yang akan mencelakakan orang. Ada paku di jalan, ambil paku itu, buang. Bisa jadi paku yang kecil, menurut kita ukuran kecil, dia adalah punya nilai besar bagi Allah itu. Makanya Allah begitu suka, sampai Allah itu tertawa. Tertawa itu menggambarkan bahwa Allah itu sangat senang, ridho dengan perempuan yang dia perempuan nakal karena masih dia punya hati kebaikan yang kecil, menolong anjing yang lalu diberikan minum. Allah lalu kemudian melihat itu, tertawa dan waradhiyan. Allah suka itu. Akhirnya Allah menyelamatkan itu perempuan dari hal yang kecil yang mungkin orang akan meremehkan itu. Oh anjing aja kok, apa sih nilainya kita manfaatkan. Jadi
Makanya sekali lagi, sekecil apapun kebaikan itu kita coba untuk kita lakukan kepada siapapun, kepada apapun. Kalau tidak bisa, minimalnya tadi apa? Iya, minimalnya tidak menyakiti dia, tidak menyakiti kepada siapapun. Seru ya, jadi nurut ya. Nanti pikir-pikir ya. Seru itu artinya ya orang cetek gitu ya, orang cetek itu. Oke, karena kadang-kadang saya juga gitu. Nah, kadang juga kita harus muhasabah juga gitu. Satu, kita meyakini untuk menjadi keyakinan ketika Allah memberikan kemudahan, tapi sisi lain kadang kita juga harus takut juga. Ini arahnya kemana? Allah memberikan kemudahan kepada kita, umpamanya begitu. Orang kadang juga harus begitu. Jangan merasa gede dasi, lalu kemudian kita kemudahan, wah ini karena memang saya sudah berbuat baik kok, saya sudah ini. Tidak boleh. Apa betul ini? Jadi tetap ada kekhawatiran, al-khawf. Sesuatu kemudahan-kemudahan itu harus tetap menjadi kewaspadaan. Arahnya nanti akan mengalir ke muara apa? Harus menjadi muara kebaikan, gitu ya. Jadi sampai ketika ini, makanya kita terus barik lana fi ma'atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, apapun yang kau berikan dalam kehidupan ini kepada saya, jadikan ini keberkahan. Hindarkan kami dari setiap qada'mu yang terburuk untuk kami. Terburuk tentu sesuatu yang berbeda dengan akal. Sehingga kalau Allah itu memberikan kemudahan, bisa jadi karena kita menebar kebaikan tadi, maka kemudahan itu juga harus dalam kendali kita. Untuk tidak lalu memunculkan ujub, kesombongan, perasaan kita sudah berbuat hebat. Jadi terus dalam kendali seperti itu. Justru khawatir gitu kadang itu. Benar ya kita awan seperti ini. Ya, ini terus arahnya kemana? Jangan-jangan ketika diberi ini akan seperti ini nanti, kita khawatir. Gitu. Di situ letaknya lalu tetap punya kewaspadaan. Bainal khaufi war roja. Hidup itu harus berada dalam posisi bainal khauf war roja, artinya tetap dalam keseimbangan antara kita optimisme dan kita terus dalam al khauf, kewaspadaan. Optimisme dan kewaspadaan itu harus tetap dijaga secara seimbang. Kalau khauf saja orang menjadi pesimis gitu ya. Hidup seakan-akan Tuhan itu begitu menakutkan, Tuhan itu begitu kejam, begitu sadis gitu. Yang dilihat itu hanya kesengsaraan. Tidak, jangan, itu tidak boleh. Tuhan itu punya sifat permanen, ada Rahman. Kasih sayang Allah itu permanen, Ar-Razzaq. Allah beri rezeki itu permanen. Tidak mungkin Allah menutup rezeki itu, tidak mungkin. Selama masih ada kehidupan, yakinlah di situ pasti ada rizku. Wa 'alallahi rizquha. Itu pasti itu. Tidak mungkin. Selama masih ada kehidupan. Dunia ini gitu ya. Karena Allah, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Kalau sepanjang masih ada dabah, ya Allah akan tetap memberikan rizquha. Karena itu bersifat permanen dan berkelanjutan, terus-menerus. Ya. Harus ada optimisme untuk itu, gitu ya. Tapi sebaliknya ketika kita diberikan kemudahan-kemudahan, harus kembali kita berhenti sejenak, lalu dari kita ngerem, dan lalu kemudian kita waspada. Ki kok gampang terus ya, ini kok enak terus ya. Mengarah kemana? Nah itu kita harus waspadai. Karena banyak orang yang lalu kehilangan kewaspadaan dan menjadikan sesuatu prestasi, perolehan, itu menjadi sesuatu yang akhirnya menenggelamkan dia. Dia tenggelam dalam prestasi, tenggelam di dalam jabatan, tenggelam di dalam uang, tenggelam di dalam semua perolehan itu. Wah ini yang berisiko. Banyak tak? Seperti itu ya. Oke. Makanya harus tetap bainal khaufi apa? Warroja. Bainal khaufi warroja. Antara kewaspadaan dan terus membangun optimisme di dalam hidup itu. Oke. Itu yang kita bahas pada pagi hari. Semoga manfaat barokah semuanya.
kehidupan kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal khusna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim.